Kita berdoa. Tuhan, betullah pujian ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, melampaui segala hal yang ada dalam dunia ini. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari segala kekhawatiran kami. Engkau lebih besar dari segala ketakutan kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami beriman. Berjalan dengan Engkau ada kemenangan. Dan kami mau berdoa Tuhan bahwa momen ini akan menjadi sebuah momen di mana kami mendapatkan kembali kekuatan dari Engkau. Curahkan firman-Mu kepada kami. Tuangkan itu ke dalam hati dan pikiran kami. Bergaunglah Tuhan, supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk hidup kami ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu benar dan amin. Dan itu akan menjadi pegangan kami untuk menghadapi masa depan. Untuk melangkah dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami ini. Lembutkan supaya menjadi satu tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Thank you untuk tim ibadah. Shalom, silakan duduk teman-teman. Silakan duduk, selamat pagi. Iya ya, memang saya mengerti perasaan teman-teman kalau pagi gini ya kita baru minum air anget, belum makan ya sama ya. Oke, ya saya bersyukur bahwa hari-hari ini teman-teman siapa yang udah kelar PAS ya, udah lepas nih dari penderitaan selama beberapa hari ini. Siapa yang udah selesai PAS-nya? Puji Tuhan ya, kelihatan dari wajah-wajahnya ya, tinggal sisa capeknya. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman ya yang di sini maupun yang di rumah masing-masing, tapi saya mengalami ya rasanya tingkat halu saya semakin tinggi kalau udah masa-masa liburan seperti ini ya. Udah ada lampu-lampu Natal semua, aduh udah kebayangnya tuh pengennya ke pantai atau ke gunung. Saya nggak tahu dengan teman-teman gimana ya, apakah sudah mengalami tingkat halu gitu kan? Ya, saya lihat pohon di depan rumah saya aja seperti pohon kelapa yang melambai-lambai itu ya. Itu berarti udah tingkat halunya udah cukup tinggi. Oke. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini kita ada di sini. Kita mau sama-sama membahas satu rangkaian yang berbicara tentang God with us ya. Kita mau melihat bagaimana Tuhan itu berjalan dengan kita di dalam setiap fase hidup kita ya. Nah minggu lalu Koyokas itu udah menyampaikan tentang bagaimana kita di lembah kehidupan. Nah saya ingin memastikan buat teman-teman bahwa pada waktu kita bicara lembah, kita bicara puncak atau bahkan pagi ini kita bicara padang gurun, apa sih itu semua? Metafora apa ini semua? Nah saya ingin teman-teman memahami ya apa maksudnya dan ketika itu diucapkan kalian nangkep ya. Jadi ketika kita bicara di puncak ya berarti kita bicara menggambarkan apa? Keberhasilan kita mungkin ya. Mungkin kita bicara momen-momen di mana kita exciting ngalamin, waduh pertolongan Tuhan terasa nyata dan dia begitu dekat. Dan kita merasa exciting, ada pengalaman kemenangan di situ. Oke. Dan ketika kita bicara lembah, mungkin kita bicara soal tentang ada the battle of faith, ya ada pertempuran di situ, ada perasaan kesepian dan mungkin juga ada kekecewaan. Dan apa yang dirasakan di ketika kita berada di lembah, ada merasa sendirian, takut, terluka, ya, bisa karena mengalami kabar buruk. Nah, kita merasakan, ya situasi seperti itu di lembah. Kemudian di padang gurun kita bicara tentang bagaimana kita berada di dalam sebuah ujian kehidupan. Ada tantangan, ada kesulitan.
Dan kita berada pada satu situasi kita tuh lagi confused ya. Kayak merasa kehilangan, merasa gua tuh mau ngapain di sini gitu ya. Lagi bingung di situ. Ya. Seperti orang yang kehilangan arah tujuan hidup. Bisa merasakan depresi. Merasa bimbang dalam mengambil keputusan. Nah ya, oke, jadi paham ya ketika bicara puncak, ketika bicara lembah, ketika bicara padang gurun itu dikaitkan dengan apa? Tapi gambaran tersebut mengingatkan kepada kita bahwa apa? Dalam hidup itu, hidup kita itu tidak selalu lurus. Hidup kita tidak seperti jalan tol. Tidak selalu lancar. Ada naik turunnya, penuh dinamika, ada tantangan. Itu seperti sebuah grafik ya, grafik. Ini saya kasih contoh misalnya ya. Kita lihat grafik kehidupan Yusuf. Bayangkan Yusuf itu dia punya tahun-tahun puncak. Dia menjadi anak kesayangan, ya kan, diidolakan oleh ayahnya. Namun juga jadi dibenci juga oleh saudara-saudaranya. Namun overall itu ada pengalaman dia dikasihi, dia dapat jubah yang begitu indah dari ayahnya, ya kan? Tetapi dia mengalami momen di mana turun ya menuju lembah. Ketika dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, ya kan? Dilempar ke Mesir, di sana kemudian mengalami masa padang gurun ketika dia berada di penjara. Ketika dia minta tolong kepada teman-teman setahanannya yang udah keluar, tolong ingat aku ya kalau kamu ngoceh sama Firaun, tolong dong mention nama gua gitu kan. Tapi dia dilupakan. Wah, itu masa-masa dia merasa apa yang gua lagi jalanin di penjara ini ya. Kemudian ada momen di mana dia merangkak naik kembali menjadi pejabat, jadi mantu, bahkan menjadi perdana menteri di situ. Ya kan? Dan kita melihat bahwa grafik kehidupan itu naik dan turun. Mungkin ada juga grafik kehidupan kita semua. Ya kan? Saya nggak tahu grafik kehidupan teman-teman ada di mana ya. Mungkin naik turun, naik turun, naik turun. Gitu ya. Nanti tiba-tiba padang gurun gitu ya. Yang warna merah itu ya. Kemudian bisa jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik lagi dikit-dikit. Bisa begitu. Atau bisa jadi lurus aja kayak gak ada kehidupan ya. Lurus aja. Kamu gimana rasanya? Biasa aja. Gimana pengalaman kamu dengan Tuhan? Biasa aja. Gimana kamu menghadapi ini? Biasa aja. Lempeng aja ya. Ada gak yang kayak gitu? Ya ada aja ya. Nah teman-teman. Tapi grafik kehidupan engkau dan saya bisa beda loh. Bisa beda. Jadi mungkin kalian akan menggambar sendiri grafik kehidupan kalian. Ya, apalagi kita mau memasuki akhir tahun itu kan biasanya momen-momen evaluasi ya. Nah, silakan kalian bikin grafik kehidupannya selama sepanjang tahun 2021 ini. Coba lihat keindahan grafik kita. Nah, apa artinya padang gurun bagi engkau dan saya? Apakah padang gurun itu harus disingkirkan, nggak penting lagi? Enggak. Padang gurun itu akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, saya pernah mengalami momen padang gurun ini 4 tahun yang lalu. Saya merasa kehilangan arah. Ya, saya nggak tahu merasa. Bahkan bukan hanya kehilangan, saya merasa saya kehilangan diri saya. Ya, saya berdoa, saya tanya kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan punya rencana apa dalam hidup saya ya? Saya sendiri udah cara berpikirnya udah benar belum? Cara saya menilai hidup saya itu udah benar belum? Ya. Udah tepat gak? Nah saya merasa waktu itu adalah momen padang gurun saya. Udah padang gurun turun kabut lagi. Jadi gak jelas gitu ya. Aduh ke depan apa sih gitu kan. Dan pada saat itu saya merasa Tuhan tuh silent. Tuhan silent. Kok Tuhan gak jawab-jawab gitu ya. Udah saya tuh mikir, aduh kenapa Tuhan tuh silent ya. Nah saya berharap Tuhan itu kasih saya jelegar gitu ya. Kelihatan ada visi gimana gitu kan. Tapi enggak, Tuhan itu silent. Tapi di dalam masa itu ketika saya berpikir Tuhan itu silent. Ternyata enggak loh.
Ada firman Tuhan yang prompt out ya, yang keluar dari hati saya, yang mencuat begitu. Ya, mengingatkan saya tentang Yesaya 30 ayat 15. Kenapa saya ingat ayat ini? Saya pikir ini adalah satu berkat ketika kita menghafal ayat firman Tuhan ya. Jadi di saat momen yang paling kritis, dia muncul keluar untuk menguatkan. Jadi teman-teman, mari kita menghafal ayat karena itu sangat dibutuhkan di momen-momen yang sangat kritis sekali. Yesaya 30 ayat 15 itu bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau jadi orang yang enggan. Saya gak mau jadi orang enggan percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau memutuskan, sekalipun saya belum melihat dengan jelas jalan di depan saya, masih berkabut, tapi saya minta bahwa saya mengalami Tuhan di situ. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab dengan caranya. Ketika saya berpikir Tuhan silent, Tuhan berbicara dengan caranya. Ia memberi saya kesempatan membenahi hati saya. Bagi Tuhan, hati itu jauh lebih penting. Ia benahi hati saya. Ia ingin membuat hati saya lebih baik. Jadi fokus utama Tuhan di dalam masa itu adalah sikap hati saya yang diperbaiki. Apa yang ada di dalam sini? Saya tahu ada banyak luka, ada banyak mungkin panu, kadas, kurap di situ ya. Tapi Tuhan mau benahi, Tuhan mau pulihkan itu. Itu yang jadi konsentrasi Tuhan. Dan saya menerima itu. Yang kedua, Tuhan minta kepada saya, itu amat clear sekali. Dia bilang, lakukan hal sehari-hari dalam hidupmu, your daily task. Hari-hari yang kamu punya sekarang ini, yang kamu anggap rutin, kerjakan dengan sepenuh hati. Dan saya menerima itu. Saya buka hati, saya buka tangan saya untuk apa yang Tuhan minta. Ya, saya bilang, Tuhan, saya komit untuk melakukan apa yang Tuhan mau dengan sepenuh hati. Sambil di dalam masa itu saya menanti-nantikan Tuhan. Saya cuma bilang, it's okay. Kapanpun Tuhan jawab, saya akan menunggu dengan setia. Ya, okay. Dan saya belajar di situ, energi saya habis enggak untuk tidak overthinking. Ya, karena saya percaya kepada Tuhan. Tapi di momen itu saya baru menyadari apa yang Tuhan kerjakan itu, yang Tuhan taruh dalam pikiran saya adalah seperti gambar ini. Seperti pohon yang Tuhan konsentrasikan adalah akar yang semakin dalam. Itu yang Tuhan proses. Itu yang Tuhan proses dalam hidup saya. Ya. Dan ternyata itu sangat menjadi berkat dalam hidup saya. Ketika pandemi ini datang. Karena Tuhan udah mengerjakan proses ini ya. Tuhan memberi saya kekuatan untuk melewati banyak cobaan yang datang. Kenapa itu bisa tetap steady, bisa tetap tenang dalam situasi yang saya rasa sulit. Tapi saya tahu Tuhan udah terlebih dahulu mengerjakan apa yang paling signifikan dalam hidup ini, hati saya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apakah saat-saat ini Anda sedang di padang gurun gak sih? Ya, jangan diabaikan, jangan dianggap sesuatu yang mengganggu. Tapi itu punya arti loh buat engkau dan saya. Pada waktu saya berdamai dengan situasi padang gurun itu, hati saya lebih peaceful, lebih damai. Saya ingin menceritakan seorang anak Tuhan yang bernama Nabi Elia. Dia juga mengalami situasi padang gurun ini. Jadi bukan hanya kita yang hidup masa kini ya. Nabi Elia yang hidup di perjanjian lama pun, sekalipun dia katakan seorang dengan kaliber hebat gitu kan. Imannya udah luar biasa sekali. Tetapi dia pun mengalami momen padang gurun. Tolong tampilkan grafik kehidupan, grafik perjalanan hidup dari Nabi Elia ini. Bayangkan
dia itu melewati banyak momen puncak ya. Wah, hebat sekali. Ya, dia menubuatkan tentang kekeringan dan itu terjadi. Bangsa Israel mengalami kekeringan karena mereka berdegong banget ya. Lalu kemudian Raja Ahab gak seneng dong, dia kejar ya. Kemudian Nabi Elia harus sembunyi, tapi dia mengalami momen di mana burung gagak memeliharanya, dia dikasih makan bistik, ya kan? Bukan bistik AA mungkin ya. Kemudian ada pengalaman di mana dia membangkitkan orang mati. Kemudian dia juga menghancurkan nabi-nabi Baal. 850 nabi palsu itu ya dihancurkan. Kemudian juga dia mengalami momen di mana dia minta ada hujan yang diturunkan setelah bangsa Israel mengalami 3,5 tahun kekeringan. Wah, luar biasa kan? Wah, itu momen yang momen puncak sekali. Winning story-nya banyak. Tapi kemudian dia mendapatkan sebuah ancaman yang serius dari Ratu Isabel. Ini kalau emak-emak udah ngancam jangan diabaikan ya. Pasti teman-teman pernah mengalami pengalaman ketemu emak-emak ya. Mama sendiri di rumah kayak itu jangan diabaikan, itu ancaman serius. Elia aja kabur loh. Dia kabur, dia lari. Dan di saat itulah momen padang gurunnya dimulai. Wah, dia tuh depresi kan ya. Dia depresi. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke 3 dan 4. Silakan ditampilkan ya. Di situ dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, mungkin perlariannya kurang lebih ada 100 mil ya. Jalan kaki lah. Yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Udah depresi. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia merasa kelelahan, exhausted. Dia letih, habis-habisan. Tetapi di momen padang gurun ketika dia udah habis-habisan, dia udah gak tahu lagi mesti gimana. Dia cuma minta mati sama Tuhan. Ya. Ternyata Tuhan tuh gak silent. Tuhan gak cuek kepada dia. Dia bekerja dengan caranya. Untuk menyatakan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Untuk menyatakan berkatnya kepada Elia. Bagaimana Allah menyertai Elia di padang gurun ini? Yang pertama, ia memberikan refreshing fisik dan rohani. Ia memberikan refreshing fisik dan rohani. Kenapa Tuhan memberikan refreshing sih? Iya kan? Supaya Elia tuh kuat lagi. Semangat lagi. Nabi Elia mengalami bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Ia membaringkan, menyegarkan jiwa. Tuh ya. Itu pengalaman Mazmur 23 loh. Itu dialami oleh Nabi Elia. Allah tuh gak cerewetin Elia. Dia gak khotbahin. Tapi dia cuma bilang, ya kan? Di ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Bangunlah, makanlah. Ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Bayangkan. Siapa tahu waktu itu ada roti bakar yang di Gadu Jati. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kelelahan rohani itu gak berdiri sendiri. Kelelahan rohani itu bisa terjadi karena rangkaian apa yang terjadi pada fisik kita. Mungkin pada waktu kita menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi tantangan, kesulitan. Kita tuh jadi kurang tidur. Insomnia, gangguan makan, atau kelebihan makan. Bisa begitu ya. Apakah masalah yang kita hadapi membuat kita merasa everything is fine gitu kan? Enggak.
pasti ada problem. Susah tidur lah, atau jadi tidur terus-terusan lah. Itu semua terkait satu sama lain. Tuhan tahu itu. Jadi teman-teman, kalau kita bicara ada problem dalam kerohanian kita, jangan melihat itu hanya sesuatu yang berdiri secara tunggal. Holistik. Coba cek deh, pola tidur kita gimana? Apakah kita walk out? Mungkin selama pandemi ini hidup kita memang rebahan. Sehingga tidak ada lagi pergerakan dalam tubuh kita ini. Exercise aja udah enggak, ya. Ngaku. Mungkin kita juga udah enggak kepikiran makanan healthy food. Udah enggak ya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan itu peduli. Tuhan itu care secara holistik dengan keadaan kita. Di pada waktu Elia mengalami depresi, ya kan, emosinya udah burn out, ya kan. Tuhan itu kasih dia makan, Tuhan kasih dia istirahat yang cukup, ya kan. Sehingga pada waktu itu semua udah oke, ya kan. Itu akan punya dampak besar terhadap kerohaniannya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tolong cek hidup kita hari-hari ini. Udah balance gak sih? Balance gak pola makannya? Balance gak istirahat kita? Balance gak dengan olahraga? Ya, kita tuh gak terdiri hanya rohani aja. Ya, lihat semuanya. Yang kedua, ia memberi kesempatan kedua bagi Nabi Elia untuk dia itu bangkit kembali. Untuk dia itu melayani Tuhan lagi. Tuhan kita itu Tuhan kesempatan kedua, betul gak? Tuhan kita itu Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan lagi ketika kita terpuruk, kita jatuh. Tuhan bilang bangun lagi. Ya. Dia bangkitkan kita, yuk jalan lagi. Dia adalah Tuhan kesempatan kedua. Teman-teman yang mungkin dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, ada yang pernah merasa kecewa kepada Tuhan atau kecewa kepada situasi. Dan kalian undur dari Tuhan. Mungkin undur juga dari pelayanan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita pagi ini, kepada engkau pagi ini, Tuhan kita itu Tuhan kesempatan kedua. Ini adalah momen buat engkau dan saya kembali lagi kepada Tuhan. Momen untuk memulai kembali melayani Tuhan. Jangan biarkan kegagalan kita itu membuat kita itu berhenti untuk mencintai Tuhan. Kita itu dicintai Tuhan tanpa syarat. Please buka hati lagi. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai 9. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, Elia? Tuhan kita Tuhan kesempatan kedua. Dan untuk membawa kita kepada kesempatan kedua ini, Tuhan memberikan kita pertanyaan. Jadi apa yang Allah lakukan kepada Elia? Hal yang ketiga adalah Allah bertanya kepada Elia, kamu tuh lagi ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Ya kan? Kenapa Tuhan memberikan pertanyaan seperti itu sih? Tuhan tuh nggak bilang, kamu ini gimana sih? Enggak begitu loh. Tapi dia bertanya, kamu lagi ngapain di sini? Lalu Elia tuh menjawab di ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri
yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang engkau lakukan di sini, Elia? Kamu lagi ngapain? Tuhan juga lagi bertanya kepada engkau dan saya. Kamu lagi ngapain di sini? Tapi dengan pertanyaan ini sebetulnya Tuhan tuh ingin kita itu berani mengakui, Tuhan, gue tuh udah capek. Gue tuh merasa apa yang gue lihat tuh gini, gitu kan? Tuhan, gue tuh merasa gue lonely banget. Gue udah merasa tinggal saya sendirian yang berjuang dalam hidup ini. Gak ada siapa-siapa lagi, Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ini yang dicari sama Tuhan dari Nabi Elia. Ini yang dicari Tuhan dari kamu, dari saya. Tuhan ingin pada waktu dia bertanya kepada kamu lagi ngapain di sini? Yang Tuhan cari adalah sebuah pernyataan dari Tuhan. Saya gak tahu lagi. Saya merasa desperate. Saya merasa lonely. Saya depresi. Saya perlu engkau. Ini yang Tuhan tunggu-tunggu. Pada saat kita mengenali diri kita ada di mana. Kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin pakai itu menjadi sebuah gift. Menjadi sebuah anugerah dari Tuhan. Agar apa? Anugerah ini mendorong kita. Mendekat kepada Tuhan. Mendorong kita untuk apa? Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu lagi ngapain di sini? Ini bukan pertanyaan untuk menyudutkan engkau dan saya. Tuhan itu bukan seperti seorang yang sedang punch, yang sedang bertinju dengan kita dengan harapan memukul kita jatuh. Bukan. Yang Tuhan lakukan adalah ketika dia bertanya, ia sedang menarik kita bangkit. Ia sedang membawa kita. Aku tahu apa yang kamu alami. Aku tahu yang kamu rasakan. Aku cuma pengen kamu ngomong, Tuhan, aku perlu engkau. Cuman itu. Aku perlu engkau. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Hal yang terindah yang Tuhan lakukan kepada engkau dan saya. Pada waktu Allah mengcounter Nabi Elia, menarik loh. Tuhan tuh berbisik ya. Tuhan tuh berbisik kepada Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12 bilang gini. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu perintah Allah kepada Elia. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Bayang gak sih? Wah, Tuhan lewat, duar. Itu kayak habis dipasang bom, ya kan? Duar gitu, Tuhan lewat. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Wah, itu gempa ya kan? Kita nggak tahu berapa skala Richter di situ. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Terjemahan lain bilang, after the fire came a gentle whisper. Tuhan tuh gak berteriak. Tuhan gak bikin heboh. Tapi Tuhan berbicara lembut. Mengapa Tuhan tuh bicara lembut? Karena Tuhan tuh ingin bicara. Whisper to our heart. Tuhan tuh untuk berbisik loh ke hati kita. Tuhan tuh ingin bilang kepada kita. Pada saat kamu merasa Tuhan tuh jauh. Tuhan lihat gak sih gue tuh lagi ngapain? Tuhan tahu gak sih saya lagi menderita? Tuhan tahu gak sih saya merasa gak ada masa depan? Tuhan tahu gak sih saya lagi dalam ketakutan? Tuhan gak berteriak dari jauh dari sana. Tapi Tuhan ada di hati kita. Dia berbisik di sini. Ke hati kita. Tuhan tuh mau bilang, aku di sini.
Aku di sini. Selama ini aku di sini. Hanya saja kamu di dalam kekalutan masalahmu, kekhawatiran akan masa depanmu, itu membuat kamu gak nyadar aku ada di sini. Begitu juga dengan Elia. Dia merasa ketika dia merasa Tuhan itu, Tuhan ambil nyawa saya. Tapi Tuhan berbisik kepada dia, aku di sini. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, Tuhan di sini. Allah yang selalu dekat dengan kita, God with us, Immanuel. Makanya pada waktu Natal ini kita bukan merayakan Tuhan yang jauh. Kita merayakan Allah yang memutuskan untuk datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini menjadi bayi yang tidak berdaya untuk hadir di tengah kita, untuk berjuang bersama-sama dengan engkau dan saya, untuk dia mengalami dan mengerti kesakitan yang kita rasakan. Dia adalah God with us, Immanuel. Dia mengerti setiap tetes air mata yang keluar dari mata kita. Dia mengerti setiap jeritan keputusasaan engkau dan saya. Karena dia ada di sini. God with us, Immanuel. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, ini ayat favorit, hafalin ya. Bagi yang patah hati, ini ayat pegangan. Oke? Mazmur 34 ayat 19. Ini ayat broken heart. Tapi bukan hanya broken heart dalam relasi. Tetapi ini menyatakan Tuhan itu ada di sini. Teman-teman, saya undang kita pegang hati kita di sini. Tuhan di sini. Tuhan di sini. Ketika engkau sedang di masa padang gurun, 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, enjoy. Nikmati hadirat Tuhan. Ketika engkau beribadah di sini, enjoy. Ketika engkau beribadah di rumah, nikmati. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati dicintai Tuhan. Engkau dan saya sangat dicintai Tuhan. It is enough. Orang lain boleh gak mengerti kita. Tapi ketika Tuhan mencintai engkau dan saya, it enough. Nikmati hadirat Tuhan. Kedua, tetap kerjakan daily task kita. Hal-hal yang rutin nih. Studi kita lah, pekerjaan kita yang ada di rumah, kerjakan dengan excellent, ya kan? Karena itu anugerah Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada saya untuk mengerjakan hal-hal yang daily sifatnya ya, rutin banget. Tapi Tuhan ingetin kerjakan dengan excellent, karena itu ada berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan. So, mari kita kerjakan pelajaran kita, studi kita, komsel kita, lakukan dengan excellent. Pelayanan kita, lakukan dengan excellent. Why? Itu berkat Tuhan. Yang ketiga, di masa padang gurun ini adalah momen buat kita meningkatkan kapasitas diri kita loh. Untuk level up. Jangan biarkan masa padang gurun itu membuat kita lumpuh. Tuhan tuh beri kita kekuatan untuk level up. Ya. Untuk level up. Cari momen di mana kita bisa level up. Teman-teman ditawarin loh, ya kan? Dan minggu ke minggu kita ditawari pelayanan. Untuk bantu supporting, untuk broadcasting, kameramen. Jadikan tuh momen level up. Tapi saya belum pernah belajar. It's okay, gak apa-apa, kenapa takut? Diajarin kok, itu momen level up. Wow, buat saya, kita kalau jadi anak muda, jangan menjadi rata-rata. Jangan jadikan padang gurun ini, menjadikan kita anak muda yang rata-rata. Jadikan padang gurun ini, momen kita level up. Tuhan gak mau loh, lihat kita jadi anak muda, orang percaya yang rata-rata. Level up.
Ambil tuh pelayanan youth choir, sekalipun dilakukan secara online. Why not? Level up. Ambil dong pelayanan menjadi pewarta, host. Level up. Jadi PIC ibadah. Ayo level up. Teman-teman, ini waktunya bukan menjadi rata-rata lagi. Level up. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Padang gurun ini adalah sebuah momen dari Tuhan. Untuk kita mengalami kembali God with us. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk momen padang gurun ini. Kami selama ini merasa padang gurun itu bukanlah momen yang terbaik. Hati kami tidak nyaman dengan momen ini. Kami merasa restless. Tetapi ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa ternyata padang gurun ini pun Tuhan pakai untuk memproses kami. Untuk kami berakar lebih dalam. Kami hanya meminta kepada Tuhan kekuatan yang daripadamu. Curahkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Untuk kami tetap melangkah dengan ketenangan hati. Dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kami mau berdoa ya Tuhan. Kami akan memakai momen padang gurun itu. Untuk menikmati cinta Tuhan dalam hidup kami. Untuk menikmati hadirat Tuhan yang menyegarkan kami. Kami ingin pakai momen ini. Untuk kami bertanggung jawab dalam hidup ini. Menghargai setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan curahkan. Kami ingin pakai momen padang gurun ini untuk membuat kami naik kelas. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk kami level up. Kami mau ambil kesempatan itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mau pakai kami dengan luar biasa. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan dua hal. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan, ya kan, kalian coba bikin grafik kehidupan teman-teman. Kalian bikin, ya kan, kesempatan melihat kembali perjalanan hidup kalian di 2021 ini. Mana momen puncaknya, mana momen lembahnya, dan mana momen padang gurunnya. Please, ini ada kesempatan buat kita screening kembali perjalanan hidup kita. Setiap grafik yang telah kamu buat itu, thanks God, bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap momen itu sebetulnya Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, ya, akui apa yang menjadi kebutuhan terdalam kita di momen-momen itu, ya. Akui apa yang kalian butuhkan di situ, serukan kepada Tuhan, ya. Bawa dalam sebuah penyerahan kepada Tuhan. Oke? Ya, lakukan itu ya. Semoga refleksi ini menolong teman-teman dan saya untuk going deeper dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita satukan hati. Tuhan, kami datang kepada Engkau bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami ingin keluar dari ruangan ini bukan dengan kehampaan,
tepai dengan kekuatan dari firman Tuhan. Dan kami bersatu hati menerima berkat yang dari Engkau. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang nyata dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, bahkan mati menebus dosa-dosa kami. Yang nyata juga di dalam penyertaan pendampingan Allah Roh Kudus dalam hidup kami, di dalam setiap momen kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.